Halo semuanya, nama saya Nurul Najmi Aulia. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan telnet dan SSH. Kalian tahu bahwa remote access ini membutuhkan kabel, yang dimana kabel itu adalah kabel konsol ini yang berwarna biru. Kalian tambahin PC ya teman-teman, kalian tambahin satu PC. Setelah itu kita hubungkan kabel konsolnya, masuk konsol. Di sini kalian masuk pada port RS232. Ini adalah port serial dari komputer. Biasa kan kita konfigurasi pada router atau switch itu kita masuk pada switch pada routernya, setelah itu CLI, setelah itu kita konfigurasi. Nah, type CLI ini hanya ada di Cisco ya teman-teman, di real device itu tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan dihubungkan pada komputer. Untuk meremotnya kita buka PC-nya, lalu desktop kita yang namanya terminal ya teman-teman di sini. Lalu oke. Dan kita di sini bisa konfigurasi ya teman-teman. Misalnya enable konfigurasi terminal. Itu untuk yang remote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman. Paling panjang mungkin sekitar 3 meter atau 2 meter atau 1 meter. Nah, untuk permasalahannya itu kita ada solusinya, yaitu telnet dan SSH. Telnet dan SSH itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Apa sih telnet dan SSH itu? Itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalnya nih, kita di sini PC 12 ini kan jauh ke switch atau routernya ya teman-teman. Nah, kita pakai telnet dan SSH agar bisa meremote-nya. Nah, agar bisa meremote telnet dan SSH itu kita konfigurasi pada switch-nya atau routernya ya teman-teman, menggunakan konsol. Lalu setelah itu bisa di remote. Untuk meremote-nya itu kita membutuhkan internetnya ya teman-teman. Router, switch itu membutuhkan internet untuk meremote-nya ya. Jadi kita akan mengkonfigurasi telnet dan SSH, tapi kali ini kita akan coba konfigurasi telnetnya dulu. Untuk SSH nanti ya teman-teman. Oke, langsung saja masuk pada router. Masuk pada mode konfigurasi atau global konfigurasi. Setelah itu kalian ketikkan komennya line VTY. Nah, di sini 0 ini bebas untuk angkanya ya teman-teman. Langsung tanda tanya, setelah itu enter. Nah, dari sini ada 1 sampai 15. Di sini kita pakai 2 saja. Lalu enter. Nah, untuk command line VTY ini itu untuk membatasi berapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Nah, di sini 0 sampai 2 ini artinya ada 3 ya teman-teman, untuk bisa menghubungkan ke telnetnya ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kalian ketikkan password. Di sini kita akan masukkan passwordnya adalah admin, lalu enter. Lalu kalian ketik login ya teman-teman. Komen login ini adalah saat kita akan masuk pada telnetnya, kita akan memasukkan passwordnya. Seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kalian masukkan transport input telnet. Kalau misalnya kalian ingin memasukkan SSH atau mengkonfigurasi SSH, kalian bisa. Untuk sebenarnya transport ini by default di routernya adalah A. Artinya untuk command transport input ini untuk remote security apa yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, untuk by default alt artinya bisa telnet dan bisa SSH. Jadi untuk sebenarnya tidak usah memakai command transport input ini karena by default aja sudah alt. Kita akan mengkonfigurasi telnet aja. Oke, di sini enter. Sudah. Itu untuk konfigurasi telnet ya teman-teman. Kita membutuhkan 4 komen. Setelah itu membutuhkan 4 komen, yaitu line VTY, password, login, dan inputnya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja coba di komputernya ya. Misalnya di sini kita akan mencoba remote di PC 21. Kita masuk desktop,
Di sini pilih telnet atau SSH. Di sini kalian ganti ke telnet. Nah, kalian masukkan hostname atau IP address. Nah, untuk IP address kita menggunakan VLAN ini ya teman-teman. Bebas mau pakai IP VLAN berapa. Di sini kita pakai VLAN 10. Nah, tapi di sini kita akan memakai IP VLAN 10. Tapi di sini masukkan IP-nya bukan IP 10.0, tapi IP gateway-nya ya teman-teman. Di sini di sini di router IP gateway-nya itu 1 ya teman-teman. Oke. Connect. Nah, teman-teman di sini kita sudah masuk pada telnetnya ya teman-teman. Oke, masukkan adminnya. Oke, kita masukkan passwordnya yaitu tadi admin ya teman-teman, admin. Jangan risau, di sini tidak muncul, itu memang karena dari sananya agar aman. Lalu enter. Dan di sini kita sudah masuk pada telnetnya atau type C LI pada routernya gitu ya teman-teman. Nah, kita coba masuk pada privilege. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini kita tidak bisa masuk pada mode privilege ya teman-teman, karena di routernya kita belum setting security-nya atau belum kita setting enable secret-nya. Oke, kita coba setting di routernya agar bisa masuk pada mode privilege. Kalian masuk pada routernya, setelah itu kalian ketikkan enable secret. Nah, di sini passwordnya misalnya sekolahan .id ya teman-teman. Nah, oke, kalian bisa masuk pada routernya. Setelah itu kalian ketikkan enable secret. Setelah itu untuk passwordnya kita misalnya sekolahan.id ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke komputernya ya teman. Oke, kita coba lagi masuk pada PC-nya. Setelah itu kita masuk ke telnet atau SSH. Ini kita ubah ke telnet. Ini kita masuk ke IP address-nya. Tapi di sini kita memasukkan IP VLAN 20 ya teman-teman. Langsung connect. Nah, kita masukkan passwordnya. Setelah itu enable. Nah, di sini kita masukkan password yang tadi ya teman-teman, sekolahan.id. Dan bisa lihat sendiri sekarang kita melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, itu ya untuk mengkonfigurasi telnet. Jadi di sini tidak usah memakai type CLI lagi atau harus memakai kabel konsol. Sekarang kita bisa memakai telnetnya ya teman-teman untuk mengkonfigurasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengkonfigurasi SSH. Kan di video sebelumnya kita sudah Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi telnet. Nah, beberapa orang itu menganggap bahwa telnet itu kurang secure karena hanya disuruh memasukkan password aja ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi telnet menggunakan username dan password dimasukinnya ya teman-teman. Oke, kalian bisa langsung ketikkan username admin 1 dan passwordnya juga admin 1 ya teman-teman. Setelah itu di enter. Di sini bisa ketikkan komen lagi yang akan kita konfigurasikan, yaitu telnet line VTY 0 sampai 2. Enter. Line VTY 02. Lalu kita masukkan komen login lokal. Nah, untuk yang sebelumnya kan login saja, untuk dimasukkan password saja, tidak disuruh masuki username ya teman-teman. Nah, untuk login lokal ini disuruh memasukkan username dan juga passwordnya ya teman-teman, yang sudah tadi kita bikin. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita coba langsung saja enter. Nah, setelah line VTY 0 sampai 2 ini kalian ketikkan login lokal.
Karena di video sebelumnya kan hanya login saja ya teman-teman, itu hanya memasukkan passwordnya tanpa memasukkan username-nya. Nah di login lokal ini kita memasukkan username-nya dan juga passwordnya juga, yaitu yang tadi ya teman-teman, admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Setelah itu kita ketikkan transport input telnet. Nah setelah itu enter dan keluar ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa mencoba langsung ke PC-nya. Nah setelah itu kita masuk lagi ke PC-nya dan kita cari telnet atau SSH. Setelah itu kita ubah lagi ke telnet. Nah di IP address yang ini kita akan menggunakan IP VLAN 30 ya teman-teman. Oke, kita ketikkan 30.1. Setelah itu connect. Nah di sini kita sudah disuruh memasukkan username-nya ya teman-teman. Kita masukkan admin 1, enter. Nah, di sini kita juga disuruh memasukkan passwordnya. Setelah itu kalian setelah masuk pada mode privilege, kalian ketikkan password yang tadi ya teman-teman, sekolahan.id. Setelah itu enter. Nah jadi seperti ini untuk memasukkan username-nya ya teman-teman, untuk mengkonfigurasi di telnet bagian username. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi telnet dengan username. Oke, kita masuk saja ke routernya. Nah, untuk mengkonfigurasi SSH ini kita membutuhkan yang namanya key. Dalam hal ini karena SSH ini adalah secure ya teman-teman. Jadi komennya adalah crypto key generate RSA. Setelah itu enter. Nah di sini ada please define a hostname of certain router. Nah, di sini berarti kita suruh mengganti namanya, jangan memakai router ya teman-teman. Karena router itu sudah banyak yang memakai ya teman-teman, atau by defaultnya juga sudah router, pasti nanti yang ada banyak dipakai. Oke, langsung ganti saja hostname-nya, misalnya sekolahan, lalu ini kita menggunakan hostname-nya adalah sekolahan, lalu enter. Itu kita bisa ketikkan crypto-key generate RSA lagi ya teman-teman. Ini kita dikasih tahu lagi bahwa please define a domain name first. Di sini harus kita bikin domain name-nya dulu ya teman-teman, agar bisa mendapatkan kuncinya. Jadi sebelum kita memasukkan komen crypto-key generate RSA, kita harus setting dulu namanya, kita setting juga domain name-nya. Kita langsung saja masukkan konfigurasinya. Misalnya di sini kita menggunakan sekolahan.id.com. Setelah itu kita enter, kita masukkan lagi kriptonya, crypto-key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh masukkan how many bits in the model. Untuk by defaultnya kita disarankan memakai yang 1024 ini ya teman-teman. Kita langsung saja enter. Nah, setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya. Oke, langsung saja masuk pada line VTY 0 sampai 2, artinya 3 orang, lalu enter. Nah setelah itu masukkan transport inputnya dan diganti SSH ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selesai ya teman-teman untuk konfigurasi SSH-nya. Yaitu pertama kita harus setting hostname-nya dan kita setting domainnya seperti tadi ya teman-teman.
Nah, untuk yang 1024 itu adalah rekomendasinya ya teman-teman, dan kita langsung masukkan lagi ininya. Setelah itu kita ubah ininya. Nah, seperti itulah konfigurasi SSH-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba konfigurasi komputernya. Kalian masuk, setelah itu ke telnet SSH ini tidak usah dirubah. Kita akan menggunakan IP VLAN 40 ya teman-teman. Setelah itu di username-nya kita isi admin 1 ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk pada SSH-nya ya teman-teman. Kita masukkan saja passwordnya admin 1. Dan di sini kita masuk pada mode privilege. Kita masukkan lagi sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi router pada ini ya teman-teman. Nah, oke, kali ini kita akan mengkonfigurasi switch-nya ya teman-teman. Kalian masuk pada switch-nya ke tab CLI. Setelah itu kalian ketikkan kalian masuk pada menu privilege, setelah itu konfigurasi, dan kalian ketikkan interface VLAN 10, dan setelah itu kalian masukkan IP address-nya bersama subnet masknya ya teman-teman. Misalnya di sini IP address-nya itu 10.10.10.99. Nah, untuk angka terakhir ini itu bebas ya teman-teman. Kalian pilih berapa saja, tapi saya di sini memilih 99. Nah, setelah itu enter. Ini switch-nya membutuhkan gateway-nya agar bisa saling berkomunikasi dengan PC yang lainnya ya teman-teman. Di sini kita masukin IP default gateway. Di sini kita masukin IP default gateway. Untuk IP default gateway-nya kita masukin IP default gateway pada VLAN 10, yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita enter. Sudah selesai begitu ya teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi IP address pada switch ini kita masukkan IP address-nya 20.20.20.99 dan subnet masknya, enter, dan butuh IP default gateway-nya agar bisa saling berkomunikasi dengan komputer yang lain ya teman-teman. Masukin IP gateway-nya, lalu enter. Kita coba cek do show IP interface brief spasi, dan bisa lihat sendiri bahwa sekarang VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.99 dan 20.20.20.20.99, dan ini sudah up ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya. Konfigurasi SSH pada switch-nya ya teman-teman. Untuk konfigurasi sama saja ya teman-teman. Sebelum kita masukkan crypto key generate SSH ini, kita masukkan hostname sama domain name-nya ya teman-teman. Misalnya name sekolahan IP. Setelah itu kita buat hostname-nya dan IP domain name-nya ya teman-teman. Misalnya di sini SW sekolahan dan domain name-nya juga SW sekolahan. Nah, di sini baru bisa kita kirimkan crypto key generation RSA-nya ya teman-teman. Kita akan setting username dan password-nya dulu. Misalnya username-nya adalah username admin 2 dan password-nya juga password admin 2. Lagi komen login lokal, login lokal. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Lalu X. Nah, kita coba
Coba konfigurasi pada PC 22 ya teman-teman. Kita cari lagi telnet SSH, gitu kita ketikkan hostname-nya 10.10.10.99. Setelah itu username-nya kita admin 2, lalu connect. Sudah bisa mengkonfigurasi. Kita masukkan passwordnya yaitu admin 2. Nah, kita sudah beres ya teman-teman konfigurasi SSH-nya. Kita coba masuk pada privilege. Nah, di sini kita belum setting enable secret-nya di switch-nya ya teman-teman. Kita coba setting. Nah, kita masuk enable secret. Nah, di sini kita ketikkan enable secret. Setelah itu sekolahan.id. Kita coba ya teman-teman. Kita coba ke PC yang tadi, kita masuk. Setelah itu kita konfigurasi lagi, ketikkan misalnya di sini kita memakai yang 20 ya teman-teman. 20.20.20.99. Nah, di sini kita masukkan lagi admin 2. Kita masuk. Di sini kita masuk lagi admin 2. Enter. Nah, di sini kita masuk pada mode privilege. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan password lagi ya teman-teman. Ini kita sudah memasukkan yang belum kita masukkan tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi SSH-nya.